Pendahuluan kita semua pernah merasakan kegelisahan ketika melihat saldo rekening menipis, tagihan menumpuk, atau ketika gaji yang sudah masuk tidak cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. Rasa itu bukan sekadar kebetulan. Di baliknya terdapat pola perilaku yang hampir tak terlihat namun sangat kuat memengaruhi kondisi keuangan pribadi. Di Indonesia, data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi usia produktif mengaku bingung mengatur keuangan mereka, dan hampir 1 dari 3 orang mengaku tidak memiliki rencana tabungan yang jelas. Angka-angka itu menggarisbawahi betapa luasnya masalah kebingungan finansial. Namun yang lebih penting adalah mengidentifikasi apa yang sebenarnya menahan mereka dari bergerak maju. Bukan karena kurangnya motivasi atau kemalasan, melainkan karena terjebak dalam satu pola yang secara halus menggerogoti kestabilan keuangan. Pengeluaran otomatis tanpa pencatatan yang terstruktur. Konteks masalah pola pengeluaran otomatis ini muncul dalam kehidupan modern karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Kartu debit, aplikasi pembayaran, langganan layanan streaming, paket data, hingga layanan kebugaran semuanya dapat diatur dengan sekali klik dan kemudian berjalan tanpa perlu intervensi lagi. Pada awalnya, kemudahan ini terasa menguntungkan, tidak perlu repot mengingat tanggal pembayaran atau menyiapkan uang tunai. Namun, ketika semua transaksi masuk ke rekening secara otomatis, mata kita menjadi tumpul terhadap aliran uang yang sebenarnya. Tanpa catatan yang jelas, setiap rupiah yang keluar terasa samar, seolah-olah uang tersebut hilang dalam proses. Akibatnya, orang cenderung menganggap bahwa mereka telah mengontrol keuangan, padahal sebenarnya mereka hanya menumpuk pengeluaran yang tidak terdeteksi. Akar penyebab ada 3 faktor utama yang memperkuat pola ini. Pertama, kurangnya kebiasaan mencatat arus kas. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mengandalkan aplikasi BAN atau laporan bulanan sudah cukup. Padahal, laporan tersebut biasanya menampilkan total pengeluaran, bukan detail yang memungkinkan kita menilai apakah setiap pengeluaran memang diperlukan. Kedua, ketidaktahuan dalam menetapkan batas pengeluaran. Tanpa batas yang jelas, kebebasan berbelanja menjadi tak terkendali. Seseorang akan terus menambah layanan atau produk baru karena tidak ada acuan yang menahan. Ketiga, ketidakmampuan atau ketidaktahuan dalam mengotomatiskan tabungan. Seringkali, orang menunda menabung karena menganggap menabung sebagai pilihan, bukan keharusan. Tanpa mekanisme otomatis, uang yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan tetap berada di rekening utama dan mudah tergerus oleh pengeluaran tak terduga. Contoh nyata mari kita lihat kisah Rani, seorang karyawan swasta berusia 28 tahun yang tinggal di Jakarta. Rani memiliki gaji bersih sekitar 8 juta rupiah per bulan. Ia berlangganan layanan streaming musik, layanan video on demand, paket data internet berkecepatan tinggi, serta keanggotaan game yang ia gunakan hanya sesekali. Semua layanan tersebut dibayar secara otomatis melalui debit otomatis setiap tanggal 5 setiap bulan. Selain itu, Rani rutin membeli kopi di kedai favoritnya setiap pagi, menganggapnya sebagai investasi kebahagiaan. Ia tidak pernah mencatat pengeluarannya, mengandalkan saja laporan BAN bulanan yang menunjukkan total pengeluaran sekitar 3 juta rupiah. Karena laporan itu tampak normal, Rani merasa aman dan tidak mengubah apapun. Namun, ketika Rani mencoba menyiapkan dana darurat, ia menyadari bahwa tabungannya belum mencapai 1 juta rupiah setelah setahun. Ia mulai merasa tertekan ketika harus membayar biaya perbaikan motor yang tidak terduga, dan akhirnya harus meminjam uang dari teman. Pada akhirnya, Rani menyadari bahwa meskipun ia tidak menghabiskan uang secara boros, pola pengeluaran otomatis tanpa pencatatan membuatnya tidak menyadari betapa banyak uang yang sebenarnya terbuang pada layanan yang jarang dipakai atau kebiasaan kecil yang terakumulasi. Dampaknya bukan hanya pada tabungan yang minim, melainkan juga pada rasa cemas setiap kali ada kebutuhan mendadak. Diagnosis pola jika kita menilik kembali situasi Rani, kita menemukan 3 titik lemah yang sangat umum. Tidak ada catatan arus kas, tidak ada batasan pengeluaran, dan tidak ada mekanisme menabung otomatis. Ketiga titik ini saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan di mana uang keluar tanpa kontrol, sementara tabungan tetap stagnan. Untuk memutuskan pola ini, kita perlu mengubah cara kita memandang uang, bukan sebagai sesuatu yang mengalir bebas, melainkan sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan disiplin. Kerangka solusi-solusi yang paling efektif adalah mengadopsi 3 langkah aksi yang saling melengkapi. Langkah pertama adalah mencatat arus kas secara detail, sehingga setiap aliran masuk dan keluar dapat dilihat dengan jelas. Langkah kedua adalah menetapkan batas pengeluaran yang realistis berdasarkan prioritas kebutuhan dan tujuan keuangan. Langkah ketiga adalah mengotomatiskan tabungan, sehingga sebagian pendapatan langsung dialokasikan ke rekening tabungan atau investasi sebelum sempat dihabiskan untuk hal lain. Ketiga langkah ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah rangka kerja yang mengubah kebiasaan harian menjadi kebiasaan finansial yang sehat. Langkah aksi pertama,
Mencatat arus kas bukan sekadar menuliskan angka di kertas. Ia memerlukan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Pertama, pilihlah metode pencatatan yang paling nyaman bagi Anda. Kuncinya adalah memastikan bahwa setiap transaksi, sekecil apapun, dicatat pada hari terjadinya. Jika Anda menggunakan aplikasi perbankan, manfaatkan fitur notifikasi transaksi untuk mengingatkan diri mencatat. Buatlah kategori utama seperti kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, langganan, dan lain-lain. Saat mencatat, sertakan tanggal, nominal, dan deskripsi singkat. Dengan cara ini, Anda dapat melihat pola pengeluaran harian dan mengidentifikasi mana yang bersifat rutin dan mana yang bersifat impulsif. Setelah 1 bulan penuh pencatatan, lakukan analisis sederhana. Jumlahkan total pengeluaran per kategori dan bandingkan dengan total pendapatan. Disinilah Anda akan menemukan LAKG atau kebocoran uang yang tidak disadari. Misalnya, jika Anda menemukan bahwa pengeluaran pada kategori langganan mencapai 2% dari pendapatan, padahal Anda hanya menggunakan 1 atau 2 layanan, maka itu menjadi sinyal untuk meninjau kembali langganan tersebut. Analisis ini harus dilakukan secara rutin, minimal setiap 3 bulan, sehingga Anda dapat menyesuaikan kebiasaan sebelum kebocoran menjadi lebih besar. Langkah aksi kedua, menetapkan batas pengeluaran setelah mengetahui kemana uang Anda mengalir. Langkah selanjutnya adalah menetapkan batas pengeluaran yang realistis. Batas ini tidak bersifat kaku. Ia harus mencerminkan prioritas hidup Anda serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mulailah dengan kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal. Alokasikan persentase tertentu dari pendapatan untuk kebutuhan ini, misalnya 50%. Sisanya dibagi menjadi tabungan, investasi, dan kebutuhan sekunder seperti hiburan atau langganan. Penting untuk memberi ruang fleksibilitas, misalnya dengan menyisakan 510% sebagai buffer untuk kejutan tak terduga. Setelah batas ditetapkan, gunakan mekanisme pengingat untuk memastikan Anda tidak melampaui alokasi. Misalnya, jika Anda menggunakan aplikasi budgeting, atur notifikasi ketika total pengeluaran pada kategori tertentu mendekati batas yang telah ditentukan. Jika tidak memiliki aplikasi, cukup catat sisa anggaran pada akhir setiap minggu dan evaluasi apakah Anda masih berada dalam jalur. Bila batas terlampaui, jangan menunggu sampai akhir bulan untuk memperbaiki. Lakukan penyesuaian segera, misalnya dengan menunda pembelian non-esensial atau mengurangi frekuensi layanan berlangganan. Langkah aksi ketiga, mengotomatiskan tabungan-tabungan yang otomatis menjadi fondasi utama untuk mengatasi kebocoran uang. Prinsip dasarnya sederhana. Sebelum uang masuk ke rekening utama untuk dibelanjakan, sebagian dari pendapatan langsung dialihkan ke rekening tabungan atau instrumen investasi. Untuk melakukannya, atur transfer otomatis pada hari gajian. Misalnya 1020% dari gaji langsung dipindahkan ke rekening tabungan terpisah. Jika Anda memiliki tujuan khusus, seperti dana darurat, liburan, atau pendidikan, buatlah rekening terpisah untuk masing-masing tujuan tersebut. Dengan memisahkan dana, Anda tidak akan tergoda menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika Anda belum memiliki rekening tabungan terpisah, mulailah dengan membuka satu rekening tabungan berjangka pendek atau rekening tabungan biasa dengan suku bunga yang kompetitif. Pilihlah bank yang menyediakan layanan transfer otomatis tanpa biaya tambahan. Setelah transfer otomatis diatur, periksa secara berkala apakah persentase alokasi masih sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jika pendapatan Anda naik, pertimbangkan untuk meningkatkan persentase tabungan secara proporsional. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pendapatan, sesuaikan kembali agar tidak menimbulkan tekanan keuangan. Implementasi praktis sekarang mari kita lihat bagaimana ketiga langkah tersebut dapat diintegrasikan dalam rutinitas harian, sehingga tidak terasa berat atau mengganggu aktivitas utama. Bayangkan Anda baru saja menerima gaji pada tanggal 1 setiap bulan. Pada hari itu, sebelum membuka aplikasi perbankan, Anda sudah menyiapkan paket otomatis yang berisi transfer otomatis ke rekening tabungan darurat sebesar 15%, transfer ke rekening investasi sebesar 5%, dan sisanya masuk ke rekening utama untuk kebutuhan harian. Dengan cara ini, uang yang sudah dialokasikan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan menjadi keharusan. Setelah transfer otomatis selesai, Anda mulai hari dengan mencatat semua transaksi yang terjadi pada hari itu. Misalnya, Anda membeli kopi seharga Rp25.000, membayar tiket transportasi Rp15.000, dan mengisi pulsa Rp20.000. Segera setelah transaksi selesai, buka aplikasi catatan keuangan, pilih kategori hiburan untuk kopi, transportasi untuk tiket, dan kebutuhan lain untuk pulsa. Karena pencatatan dilakukan secara real-time, Anda tidak akan melupakan transaksi kecil yang sering menjadi lubang dalam anggaran.
Setelah mencatat, Anda dapat melihat sisa anggaran pada masing-masing kategori. Katakanlah batas pengeluaran untuk hiburan pada bulan ini adalah 300.000, dan Anda baru menghabiskan 150.000. Anda masih memiliki ruang untuk menikmati kegiatan sosial tanpa melampaui batas. Jika pada minggu berikutnya Anda melihat bahwa pengeluaran hiburan sudah mendekati batas, Anda dapat menyesuaikan dengan mengurangi frekuensi nongkrong atau memilih aktivitas yang lebih murah. Penyesuaian ini menjadi lebih mudah karena Anda memiliki data real-time yang akurat. Setelah beberapa minggu, Anda dapat melakukan evaluasi mingguan. Luangkan waktu 15 menit setiap akhir pekan untuk meninjau total pengeluaran minggu itu, membandingkannya dengan batas yang telah ditetapkan, dan menilai apakah ada kategori yang memerlukan penyesuaian. Jika Anda menemukan bahwa pengeluaran pada langganan masih tinggi, gunakan kesempatan ini untuk meninjau kembali layanan yang tidak lagi Anda gunakan. Misalnya, jika Anda berlangganan layanan streaming musik tetapi jarang mendengarkan, pertimbangkan untuk menonaktifkan atau mengganti dengan paket yang lebih murah. Contoh penerapan nyata kembali ke contoh Rani. Setelah menyadari pola yang menghambat keuangannya, Rani memutuskan untuk menerapkan 3 langkah aksi tersebut. Setelah 1 bulan, Rani menemukan bahwa ia menghabiskan sekitar Rp500.000 per bulan untuk layanan streaming yang jarang dipakai. Ia memutuskan untuk menurunkan paketnya menjadi versi gratis yang masih cukup memuaskan. Selanjutnya, Rani menetapkan batas pengeluaran untuk hiburan sebesar Rp300.000 per bulan, dan menyesuaikan kebiasaan membeli kopi menjadi sekali setiap 2 hari, bukan setiap hari. Terakhir, ia mengatur transfer otomatis sebesar 10% dari gajinya ke rekening tabungan darurat setiap tanggal 1. Dalam 3 bulan, tabungan darurat Rani meningkat menjadi Rp1,2 juta, cukup untuk menutupi biaya perbaikan motor yang sebelumnya menjadi beban. Rani kini merasa lebih tenang, karena ia memiliki kontrol yang jelas atas arus kasnya, batas pengeluaran yang terukur, dan tabungan yang terus tumbuh secara otomatis. Kesalahan umum dan cara mengoreksi. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, banyak orang yang terjebak pada kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan. Kesalahan pertama adalah mencatat secara tidak konsisten. Jika pencatatan hanya dilakukan sesekali, data yang dihasilkan tidak akurat, sehingga analisis menjadi menyesatkan. Solusinya adalah menetapkan waktu khusus setiap hari, misalnya sebelum tidur, untuk menuliskan semua transaksi yang terjadi. Membuat kebiasaan ini menjadi bagian dari rutinitas harian meningkatkan konsistensi. Kesalahan kedua adalah menetapkan batas pengeluaran yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Batas yang terlalu ketat dapat menimbulkan rasa frustrasi dan mengakibatkan breakdown pada akhir bulan, sementara batas yang terlalu longgar tidak memberikan kontrol yang cukup. Pendekatan yang tepat adalah memulai dengan persentase yang realistis berdasarkan data pengeluaran sebelumnya, kemudian menyesuaikannya secara bertahap. Misalnya, jika Anda menghabiskan 40% untuk kebutuhan sekunder, cobalah mengurangi menjadi 35% selama 1 bulan, lalu evaluasi apakah masih nyaman. Kesalahan ketiga adalah menunda mengotomatiskan tabungan. Banyak orang menunggu waktu yang tepat atau pendapatan yang cukup sebelum menabung, padahal menunda menabung justru memperbesar peluang uang terpakai untuk hal lain. Jika Anda merasa belum siap, mulailah dengan persentase kecil, misalnya 5%, dan tingkatkan secara bertahap seiring kenyamanan Anda. Kunci utama adalah menjadikan menabung sebagai kebiasaan, bukan pilihan. Mengukur keberhasilan agar upaya Anda tidak berakhir pada sekadar niat, penting untuk memiliki indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Salah satu indikator utama adalah persentase pendapatan yang berhasil dialokasikan ke tabungan setelah 3 bulan pertama. Jika target awal Anda adalah 10%, dan pada akhir kuartal Anda berhasil menabung 12%, maka Anda berada di jalur yang tepat. Indikator kedua adalah selisih antara total pengeluaran aktual dan batas yang telah ditetapkan. Idealnya, selisih ini tidak boleh melebihi 5%. Jika selisihnya lebih besar, berarti ada kebocoran yang perlu diidentifikasi kembali. Indikator ketiga adalah jumlah kategori pengeluaran yang berhasil dikurangi atau dioptimalkan. Misalnya, jika Anda berhasil menurunkan biaya langganan sebesar 30% atau mengurangi frekuensi pembelian kopi, itu menandakan bahwa pencatatan dan penetapan batas telah memberikan dampak positif. Evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 bulan, memungkinkan Anda melihat tren perbaikan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Risiko umum dan mitigasinya. Menerapkan pola baru tentu tidak lepas dari risiko. Salah satu risiko utama adalah rasa bosan atau kelelahan dalam mencatat setiap transaksi. Untuk mengurangi risiko ini, gunakan teknologi yang memudahkan pencatatan, seperti integrasi aplikasi ke rekening bank yang secara otomatis mengkategorikan transaksi. Namun, tetap lakukan verifikasi manual untuk memastikan akurasi.
Risiko kedua adalah ketergantungan pada satu metode pencatatan yang mungkin tidak fleksibel bila situasi keuangan berubah. Misalnya ketika Anda mendapatkan penghasilan tambahan atau berubah pekerjaan. Risiko ketiga adalah terlalu fokus pada batas pengeluaran hingga mengorbankan kualitas hidup. Batas yang terlalu ketat dapat membuat Anda merasa tertekan dan berpotensi menimbulkan stres. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kontrol keuangan dan kebebasan menikmati hidup. Sisipkan anggaran kebahagiaan kecil, misalnya 5% dari pendapatan untuk hobi atau kegiatan sosial, sehingga Anda tetap merasa puas sambil tetap berada dalam jalur keuangan yang sehat. Langkah selanjutnya setelah memahami pola pengeluaran otomatis yang menggerogoti keuangan, serta memiliki kerangka kerja 3 langkah aksi, saatnya Anda mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan menyiapkan catatan arus kas pada hari pertama setelah menerima gaji. Pilih metode yang paling nyaman, dan catat setiap transaksi selama 1 minggu penuh. Dari data tersebut, identifikasi kategori yang paling besar kontribusinya terhadap pengeluaran, lalu tetapkan batas yang realistis. Selanjutnya, atur transfer otomatis ke rekening tabungan darurat dan investasi, dimulai dengan persentase kecil yang dapat Anda tingkatkan secara bertahap. Lakukan evaluasi mingguan untuk memastikan Anda tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan, dan lakukan penyesuaian bila diperlukan. Jika Anda menemukan bahwa proses ini terasa berat, ingatlah bahwa perubahan kebiasaan memerlukan waktu. Seperti halnya membentuk otot, konsistensi adalah kunci utama. Setiap kali Anda berhasil mencatat arus kas selama seminggu, Anda sudah selangkah lebih dekat ke kebebasan finansial. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak menambah layanan berlangganan yang tidak diperlukan, Anda mengurangi kebocoran uang. Dan setiap kali Anda menabung secara otomatis, Anda menumbuhkan keamanan finansial yang akan melindungi Anda dari kejutan tak terduga. Penutup dan ajakan: kebanyakan orang mengira bahwa kegagalan finansial disebabkan oleh kurangnya motivasi atau kemalasan. Padahal, lebih seringnya mereka terjebak dalam pola pengeluaran otomatis yang tidak terkontrol, tanpa menyadari betapa banyak uang yang hilang di antara layanan berlangganan, kebiasaan kecil, dan kurangnya catatan yang terstruktur. Dengan mengenali pola ini, mencatat arus kas secara konsisten, menetapkan batas pengeluaran yang masuk akal, dan mengotomatiskan tabungan, Anda dapat memutuskan siklus kebingungan finansial dan membuka jalan menuju stabilitas serta kebebasan keuangan. Sekarang giliran Anda. Mulailah dengan menyiapkan lembar kerja budgeting sederhana, bisa di atas kertas atau di aplikasi favorit Anda, dan catat semua pengeluaran selama seminggu ke depan. Setelah itu, tetapkan batas pengeluaran yang sesuai dengan prioritas Anda, dan atur transfer otomatis ke rekening tabungan. Lakukan evaluasi secara berkala, dan jangan ragu untuk menyesuaikan strategi bila diperlukan. Jika Anda merasa perlu dukungan lebih, bergabunglah dengan komunitas yang fokus pada pengelolaan keuangan pribadi. Berbagi pengalaman dengan orang lain dapat memperkuat komitmen Anda dan memberikan inspirasi baru. Ingat, perubahan dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dengan mengendalikan arus kas, membatasi pengeluaran, dan menabung secara otomatis, Anda tidak lagi menjadi korban pola yang menghambat, melainkan menjadi arsitek keuangan pribadi yang kuat. Selamat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial, dan semoga setiap langkah kecil Anda membawa dampak besar bagi masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.